3 akan membahas materi mengenai sistem akuntansi pembelian dan utang. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Hikmah Musafira. Yang kedua, rekan saya Mestika Weria. Ketiga, Nurfitri Suci Maharani. Keempat, Ratih Novesia. Dan yang terakhir, Syadila Rahmadani. Sistem akuntansi pembelian dan utang. Pada materi kali ini, kita memiliki 7 subtopik bahasan. Yang pertama, deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang kedua, fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang ketiga, jaringan prosedur pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang keempat, dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian akuntansi dan utang. Selanjutnya, yang kelima, catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang keenam, unsur pengendalian intern sistem akuntansi pembelian dan utang. Dan yang terakhir, mengenai flowchart pengendalian intern sistem akuntansi pembelian dan utang. Kita akan masuk kepada subtopik bahasan pertama, yaitu deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, pertama sekali kita akan membahas mengenai deskripsi kegiatan pembelian dan utang. Apa sih itu pembelian dan apa juga itu utang? Akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pembelian terjadi apabila barang yang dipesan dari pemasok tidak sesuai dengan surat order pembelian yang sudah kita pesan sebelumnya, atau bisa jadi barang yang dikirim dari pemasok rusak dalam perjalanan. Selanjutnya, sistem yang dibutuhkan oleh manajemen dalam transaksi pembelian itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal yaitu pengadaan barang yang dibeli dari pemasok dari dalam negeri. Sedangkan impor adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok yang berasal dari luar negeri. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen terdiri dari 6 macam. Pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. 3, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. 4, total saldo utang pada tanggal tertentu. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok produksi dari pembelian. Kita masuk kepada subtopik bahasan yang kedua tentang fungsi dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Pertama, fungsi yang terdapat dalam sistem akuntansi pembelian. 4 fungsi dalam sistem akuntansi pembelian tunai yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Sistem pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga,
ketiga, fungsi penerimaan. Di dalam sistem ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima di perusahaan. Dan yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi pembelian, sedangkan sistem pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli dari kartu persediaan. Selanjutnya, fungsi yang terdapat dalam sistem akuntansi utang. Pertama, fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengirim seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua, dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat yang pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang.